Konsep dasar keamanan jaringan. Keamanan jaringan, network security, adalah metode dan proses untuk mencegah serta memantau akses tidak sah ke jaringan atau sistem. Pilar utama keamanan, Triad. 1. Confidentiality, kerahasiaan. Melindungi informasi sensitif dari akses pihak tak berwenang, dilakukan melalui enkripsi. 2. Integrity, integritas. Menjamin konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data, memastikan data tidak diubah tanpa izin. 3. Availability, ketersediaan. Memastikan sistem dan informasi selalu tersedia dan dapat diakses saat dibutuhkan. B. Jenis-jenis network security. 1. Firewall, mencegah akses asing atau ancaman masuk ke jaringan komputer. 2. Perlindungan malware, menggunakan antivirus, anti-malware untuk memblokir ancaman, virus, ransomware, trojan, DLL. 3. Access control, membatasi jumlah pengguna dan mengidentifikasi perangkat yang mengakses jaringan. 4. DLP, data loss prevention, mencegah informasi sensitif keluar dari perusahaan melalui unggah, cetak, DLL, secara tidak aman. 5. VPN, Virtual Private Network, mengamankan koneksi internet melalui enkripsi pada jaringan publik. 6. Cloud Security dan keamanan situs, melindungi data dan aplikasi yang ditempatkan di layanan cloud atau server web. 2. Ancaman dan penyerangan jaringan, bentuk ancaman dan pelaku. Hacker, cracker, individu yang mempelajari sistem untuk mencari celah, dengan tujuan hacker, mencoba, mengelola, atau cracker, merusak, jahat. Insider threat, ancaman yang berasal dari orang dalam, karyawan, vendor, mitra. Phreaking, perilaku merusak pengamanan telepon. Hole, kondisi software atau hardware yang dapat dieksploitasi. Unauthorized access, akses jaringan yang ilegal, sering melibatkan social engineering atau phishing. B. Kategori ancaman jaringan, pelanggaran Triad. 1. Interception, pihak tak berwenang mengakses atau menyadap data, melanggar confidentiality. 2. Interruption, membuat data atau layanan tidak tersedia, melanggar availability. 3. Modification, mengubah data yang dikirimkan tanpa izin, melanggar integrity. 4. Fabrication, membuat data palsu dan menyisipkannya ke sistem, melanggar integrity. 5. No repudiation, pengirim, penerima dapat menyangkal tindakannya. C. Metode dan jenis serangan. 1. DOS attack, distributed denial of service. Menggunakan botnet untuk membombardir server dengan traffic palsu, melumpuhkan server, melanggar availability. 2. Man in the middle, MTM. Penyerang mencegat dan mungkin memodifikasi lalu lintas komunikasi antara dua pihak yang sah. 3. SQL injection, mengeksploitasi input pengguna pada aplikasi web berbasis SQL untuk memasukkan kode berbahaya dan mencuri data database. 4. Privilege escalation, penyerang meningkatkan hak aksesnya di dalam sistem, misalnya dari pengguna biasa menjadi administrator. 5. Malware, perangkat lunak jahat, virus, trojan, ransomware, yang dirancang untuk mengganggu atau merusak. 3. Pengamanan data dan jaringan. Kontrol keamanan jaringan. Kontrol dibagi menjadi 3. 1. Fisik, mengamankan akses fisik ke komponen jaringan, router, lemari kabel, biometrik. 2. Teknis, melindungi data tersimpan dan ditransfer, melibatkan enkripsi dan firewall. 3. Administratif, kebijakan dan prosedur yang mengatur perilaku dan hak akses pengguna. B. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengamankan pesan secara rahasia. Enkripsi, mengubah plain text menjadi ciphertext, sulit dibaca. Dekripsi, mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Jenis kriptografi, symmetric key, menggunakan satu kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, contoh, AES. Public key, asymmetric, menggunakan dua kunci berbeda, kunci publik, untuk enkripsi, dan kunci privat, untuk dekripsi. Contoh, RSA, hash function, fungsi satu arah yang mengubah data menjadi nilai ringkasan, message digest, untuk memverifikasi integritas. 4. Infrastruktur jaringan dan data center, topologi jaringan, cara menghubungkan komputer. 1. Bus, sederhana, menggunakan satu kabel utama, backbone,
dengan terminator di ujung. 2. Star, semua perangkat terhubung ke perangkat pusat, hub, switch. Paling umum digunakan, mudah dikembangkan, keamanan tinggi. 3. Ring, perangkat terhubung melingkar. 4. Mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain. Dedicated links, menjamin privacy dan robustness, tahan gangguan. 5. Hybrid, gabungan dari dua atau lebih topologi yang berbeda. B. Data Center dan SOHO. Data Center, ruangan fisik untuk menyimpan, memproses, dan membackup data perusahaan. Komponen, computing hardware, storage, SSD HDD, infrastruktur jaringan, sumber daya listrik, UPS, dan cooling system. Fungsi, menjaga uptime server, hosting aplikasi enterprise, data backup. SOHO, small office, home office. Jaringan skala kecil, biasanya menggunakan wireless router yang mengintegrasikan fungsi router, switch, dan access point. V. Cloud computing dan virtualisasi. Virtualisasi. Virtualisasi adalah teknik menciptakan ekosistem virtual perangkat keras dan sistem operasi di atas hardware fisik. Jenis virtualisasi. 1. Virtualisasi jaringan, menciptakan jaringan virtual sementara dan terisolasi di atas jaringan fisik. 2. Virtualisasi desktop, memungkinkan pengguna mengakses OS virtual dari berbagai lokasi. 3. Virtualisasi storage, mengelola sumber daya penyimpanan fisik yang beragam sebagai satu kesatuan penyimpanan virtual. 4. Virtualisasi server, membagi satu server fisik menjadi beberapa server virtual yang terisolasi. B. Manfaat cloud computing dan virtualisasi. Perlindungan dan kegagalan, sistem tahan kegagalan, fault toleran, karena redundansi infrastruktur. Efisiensi dan biaya, menghemat biaya perangkat keras dan manajemen fisik, serta menyederhanakan pemrosesan. Keamanan, fitur virtual, seperti enkripsi, secara inheren memberikan keamanan yang lebih baik dan pemulihan data yang mudah. Skalabilitas, memudahkan perencanaan kapasitas dan transfer data, mesin yang lancar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.